Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran fisika kelas 11 MIPA semester 3. Kita akan melanjutkan materi tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar. Ya. Keseimbangan itu kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama keseimbangan statis dan yang kedua yaitu keseimbangan dinamis. Nah, pada pokok bahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang keseimbangan statis saja, ya. Jadi kita akan membahas tentang keseimbangan statis. Keseimbangan statis itu apa? Ya, keseimbangan statis itu adalah keseimbangan benda tegar yang seterusnya itu diam. Ya. Atau bisa dikatakan bahwa sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Itu yang kita namakan keseimbangan statis. Ya. Nah, berarti di situ ada syarat keseimbangan statis, ya. Jadi ada syarat keseimbangan statis. Syarat keseimbangan statis, ya, itu yang pertama adalah sigma F sama dengan 0 yang kita bisa bagi menjadi dua, ya, kalau itu adalah sebuah bidang, yaitu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fz sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu, ya, ini untuk syarat keseimbangan translasi. Yang kedua syarat keseimbangan rotasi, yaitu, ya, syarat keseimbangan rotasi yaitu sigma torsi sama dengan 0. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan langsung ke aplikasinya, yaitu latihan soal. Ya. Ya. Perhatikan gambar berikut ini, ya. Misalnya di sini ada sebuah pojok atap gitu, ya. Kemudian di sini ada tali yang diikatkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini, di mana diberi beban sebesar 400 Newton, ya. Nah, kemudian di sini sudutnya ini adalah 37 derajat, sedangkan yang di sini adalah 53 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan tegangan pada kedua tali.
tegangan pada kedua tali. Nah, seperti ini. Ya. Kita bisa menggunakan dua cara. Ya. Cara pertama yaitu dengan menguraikan menjadi komponen-komponen vektornya. Jadi, kalau kita misalkan di sini adalah T1, di sini adalah T2, maka kita uraikan menjadi komponen-komponen vektornya. Ya, seperti ini. Ini adalah T2 yang mengapit sudut berarti cos 53 derajat. Kemudian di sini berarti T2 sin 53 derajat. Kemudian yang di sini berarti T1 cos 37 derajat. Yang di sini berarti T1 sin 37 derajat. Nah, kita mendapatkan beberapa komponen vektor. Kalau kita bisa menggambarkan di sini ya, itu sudah diwakili oleh vektor seperti ini. Ya, di sini adalah 400 Newton. Kemudian di sini ada 2 ya. Yang pertama di sini adalah T2 cos 53, T2 sin 53. Di sini T1 sin 37, yang di sini T1 cos 37. Kemudian kita masukkan syarat keseimbangan, di mana sigma F sama dengan 0. Maka sigma Fx sama dengan 0. Kita masukkan dulu syarat keseimbangannya. Sigma Fx yang searah dengan sumbu X, ya, ke kanan positif, yang ke kiri negatif, ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, sekarang kita masukkan di sini adalah T2 cos 53 minus T1 cos 37 sama dengan 0. Ya. Cos 53 berapa? Ada yang tahu? Cos 53 itu 0,6 ya. Jadi, kalau kita ke sini ya. T2 kali 0,6 ya, minus T1 cos 37 berapa? 0,8 ya. 0,8 sama dengan 0. Maka T2 kali 0,6 sama dengan T1 kali 0,8. Ya. Kemudian yang kedua, sigma Fx sama dengan 0. Atau bisa kita tulis misalnya begini, diganti aja. T2 sama dengan 4/3 T1. Ya, ini persamaan pertama. Kemudian persamaan 2, sigma Fz sama dengan 0. Kita masukkan sigma Fz sama dengan 0, yaitu T2 sin 53 plus T1 sin 37 minus 400 sama dengan 0. T2 kali sin 53 itu berapa? 0,8 ya. Plus T1 sin 37 0,6. Ini pindah ke sana, ke kanan jadi 400. Jadi kita mendapatkan persamaan yang kedua. Ya. Nah, selanjutnya sekarang kita substitusi. T2 kita ganti dengan 4/3 T1. Ya. Kita lanjutkan. Ya, kita ulangi dulu. Jadi T2 ya. Di sini ditulis tadi berapa? T2 kali 0,8
plus T1 kali 0,6 sama dengan 400. Kemudian tadi kita dapatkan tadi berapa? Yang persamaan 1 T2 ya. Persamaan 1 itu T2 sama dengan 4/3 T1. Sekarang kita masukkan substitusi ya, ini masuk ke dalam sini. Jadinya adalah 4/3 T1 kali 0,8 ditambah T1 kali 0,6 sama dengan 400. Ya, berapa itu? 3,2 ya. T1/3 plus ini di per 3 juga bisa tuh berapa? 1,8 T1/3 sama dengan 400. Kalau ditambahkan berapa? 5T1 sama dengan ini dikalikan ke sana 1200, sehingga T1 berapa? 240 Newton. Betul ya? Iya, 240 Newton. Nah, kemudian kita mencari T2. Caranya dengan substitusi ke persamaan 1 ya. Substitusi ke persamaan 1 yaitu T1 sama dengan kita cari T2 ya. T2 sama dengan 4/3 T1 sama dengan 4/3 dikali 240. Ini 8 ya. Hasilnya adalah 320 Newton. Jadi tegangan T1 adalah 240 Newton, sedangkan T2 adalah 320 Newton. Ya, mungkin ada lagi soal ya yang kita buat agak ya sulit sedikit ya. Kita misalkan di sini ya, contoh soal yang kedua. Ya, misalkan di sini ada sebuah atap gitu ya. Kemudian di sini berikan tali gitu, diberi beban ya. Seperti ini. Kemudian berikan katrol di sini. Kemudian diberi beban juga di B. Jadi ini A, ini B ya. Ya, seperti itu ya. MA adalah 20 kilo, MB adalah 40 kilo. Jadi di sini T1, di sini T2, dan di sini adalah T3. Ya. MA 20 kilo. Kemudian MB adalah 10 kilo. Ya. Seperti itu. Terus gravitasinya 10 ya. Gravitasinya 10. Nah, kemudian kalian disuruh menentukan berapakah sudutnya alfa ini sehingga menyebabkan keseimbangan. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah T1, T2 dan T3 ya, tentukan
T1, T2, T3, dan alfa. Seperti itu. Oke, baik. Kita mulai dari benda 1. Benda A. Ya. Pada benda A itu kita berlaku sigma Fj sama dengan 0. Kita masukkan nilainya di situ, ya. T berapa? T3 ya. Benda A di sini kan berarti berapa? 200. Berarti kalau kita gambarkan itu seperti ini. Ini 200 Newton, di sini T3. Berarti T3 minus 200 sama dengan 0. T3 sama dengan 200 Newton. Sekarang kita masuk ke benda B. Ya. Benda B itu di sini ya, berarti sama dengan T2-nya di sini juga karena hubungan langsung setali. Ya. Maka berlaku di situ benda B itu seperti ini, berarti seakan-akan ya. Ini T. Ini bendanya, ini ditarik oleh gaya berat sebesar berapa? 100 Newton. Benda B ya, ini benda B. Benda A. Jadi sigma Fx sama dengan 0. 100 main ini T2 ya. Main T2 sama dengan 0. T2 sama dengan 100 Newton. Nah, kemudian yang ketiga ya, benda C. Nah, pada benda C kita perhatikan ya. Pada benda C itu berlaku gimana? Kita uraikan dulu. Ya. Kita uraikan dulu, kalau di sini alfa berarti di sini alfa. Betul ya? Berarti kalau kita menguraikan ini menjadi ini adalah T1 berapa? Sin alfa, yang di sini T2 T1 maaf ya, T1 cos alfa. Ya. Terus pada benda C berlaku apa berarti? T2 sigma F X sama dengan 0. T2 min T1 cos alfa. Jadi ini dengan ini, betul enggak? Itu ya. Sama dengan 0. Berarti T1 cos alfa sama dengan T2. T2-nya adalah 100. Berarti T1 sama dengan 100 per cos alfa. Sekarang yang ini sigma Fj. Ya. Kita dapatkan sigma Fj sama dengan 0. Gimana sigma Fj di situ? T1 sin alfa sama minus T3 sama dengan 0. T1 sin alfa sama dengan T3. T3-nya berapa di situ? T3 adalah 200. Berarti T1 sama dengan 200 per sin alfa. Ya. Terus, nah dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapatkan ya, dari persamaan di C itu, maka 100 per cos alfa sama dengan 200 per sin alfa. Ya enggak? Betul tak? Saya ulangi lagi. Kita dapatkan
tadi adalah T1 sama dengan 100 per cos alfa. Ya enggak? Terus di sini T1 sama dengan 200 per sin alfa. Maka kalau kita perbandingkan 100 per cos alfa sama dengan 200 per sin alfa. Kita pindah ruas. Sin alfa per cos alfa sama dengan 200 per 100 sama dengan 2. Sama dengan 2, maka alfanya yaitu arkes tangen dari 2. Masih ingat ya, arkes tangen ya, yaitu 63,43 derajat. Ya. Nah, kemudian berarti kalau begitu, kalau mencari T1 berarti bagaimana? Ya, kita masukkan aja. Ya. T1 sama dengan 200 per sin alfa. Maka sama dengan berapa? 200 per sin 63,43 derajat. Kita memajet dengan kalkulator, kita dapatkan 209,6 Newton. Jadi kita dapatkan T1, T2 dengan T3 serta sudut alfa, yaitu sebagai berikut di situ. Baik, kita ambil satu soal lagi. Ya, kita ambil satu soal lagi. Misalnya ada sebuah benda di atas meja. Ada benda di atas meja seperti ini. Ya, tapi letaknya berada di agak ke sana. Ya. Di mana beban bermasa 20 kg. Jadi ini 20 kg ditempatkan pada jarak 1,5 meter. Ini jaraknya. Ya, 1,5 meter dari kaki B. Jadi ini adalah kaki B. Pada sebuah meja datar bermasa 100 kg. Jadi ada meja datar di sini masanya 100 kg. Berarti beratnya di sini berapa? Yaitu 1000 Newton. Karena masanya 100 kg. Panjangnya 6 meter. Jadi panjang di sini, ya, panjang keseluruhannya ini adalah 6 meter. Ya. Jadi saya ulangi. Ada sebuah benda bermasa 20 kg. Maaf ya. Jadi ini sebuah meja. Panjangnya adalah 6 meter. Ini 6 meter. Ya. Kemudian ada benda. Ya. Jadi ini bermasa M. Kemudian ini beratnya meja, massa meja. Ya. Kemudian ini jaraknya dari sini adalah 1,5 meter. Ya. 1,5 meter. Ini punya meja ini, massa meja itu 100 kg. Ya. Kemudian kalian disuruh menentukan berapakah gaya yang bekerja pada kaki A. Berapa gaya yang bekerja pada kaki A. Ya, seperti ini.
Ini adalah titik B, kaki B, dan ini kaki A. Kita dapat menggambarkan ya menjadi seperti ini. Ya, kita dapat menggambarkan jadi seperti ini. Ini adalah gaya tekan kaki meja, berarti ini NA. Ini gaya tekan kaki meja di B, yaitu NB. Ini adalah berat meja. Kita tulis di sini 1000 Newton karena 100 kilo di tengah ya. Kemudian pada jarak 1,5 meter di sini ada beban. Beratnya berapa tadi? Ini 1,5 meter. Beratnya berapa tadi? Beratnya adalah 20 kilo. Berarti di sini 200 Newton. Kita ingin mengetahui gaya tekan pada kaki meja di A, atau kita cari NA. Kalau kita cari NA, maka kita letakkan poros di B. Ya. Letakkan poros di B karena kita mau mencari A, NA. Kalau poros di B, berarti torsi di B sama dengan 0. Ya, atau sama dengan torsi di B berarti berapa? Sama dengan ini arahnya muter ke kiri, yang ini muter ke kiri. Main yang ini muter ke kanan, berarti plus. Betul ya? Berarti kita cari plusnya dulu, yaitu 0 sama dengan NA dikali 6. Ini sampai sini kan 6 ya. Kemudian ini ya. Yang ini berarti main 1000 kali 3 separuhnya ya, ini sampai sini. Dan yang ini main 200 kali berapa? Jaraknya 1,5 ya tadi, 1,5. Maka kita dapatkan NA kali 6 minus 3000 minus berapa ini? 300. Ya, berarti 2700 ya. Ya enggak? Atau 6NA sama dengan, pindah ruas ke sana, 6NA sama dengan 3300, NA-nya sama dengan dibagi dari sini 550 Newton. Ya, baik, itu cara mengerjakannya. Kalau kita mau mencari berapakah tekanan di B, ya kita bisa menggunakan hukum Newton ya. Hukum kedua Newton. Jadi resultan arah ke sumbu FY sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencari di B misalnya, berarti kita dapatkan kita mau mencari berapakah di B, maka misalnya kalau begitu NB-nya berapa, gaya tekan di B. Kita bisa membuat seperti ini NA ya, ini NB, ini tadi 1000 berat meja, ini tadi berat beban 200. Tadi NA sudah ketemu berapa? Yaitu 550. Kita masukkan di sini 550. Berarti sigma Fj sama dengan 0. NB ditambah NA minus 1000 minus 200 sama dengan 0. NB ditambah 550 sama dengan, ini pindah ke sana, 1200. Maka NB-nya sama dengan 650. Jadi kalau begitu di B memiliki tekanan yang lebih besar dari A. Alasannya apa? Karena dia lebih dekat dari beban benda yang berada dekat dengan titik dia. Baik, itu untuk keseimbangan benda tegar hubungannya dengan keseimbangan statis. Untuk soal-soal yang lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi, kita akan bahas lebih lanjut.
Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.